Pemirsa Mirto TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Wandi Barboy. Baik, Bang Barboy, tadi jika disebutkan bahwa serapan anggaran APBD kita masih rendah, rata-rata hampir semua dialami oleh Pemda di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya apa Bang biang kerok dari minimnya serapan anggaran daerah ini, Bang? Iya, di Tajuk Lampung Pos kali ini kita mengangkat ada 4 yang menjadi katakanlah menjadi biang kerok dari persoalan lambatnya penyerapan anggaran ini. Yang pertama itu adalah kapasitas SDM yang tidak kapasitas SDM yang tidak mempercepat soal pelelangan, soal pencatatan administratif, juga soal pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua adalah soal ini nih, soal seringnya menundanya ini. Sering menunda kontrak, sering menunda kontrak untuk jasa maupun penyedia jasa itu sering ditunda-tunda terus. Itu menjadi hambatan, menjadi kendala. Ya, yang ketiga itu adalah soal bagaimana pemilihan kepala daerah yang baru itu juga cukup mengganggu, cukup menjadi kendala ya, Mbak. Jadi bagaimana pihak Pemda itu harus menunggu kepala daerah baru yang baru terpilih, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Dan yang terakhir itu soal persetujuan dari legislatif, itu juga menjadi hambatan-hambatan yang sering ditemui tiap tahunnya dalam hal penyerapan anggaran itu. Nah, padahal pada dasarnya penyerapan anggaran dari APBD itu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya Bang. Betul nah ini seperti apa Bang dari upaya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menyalurkan anggaran pembelanjaan itu? Iya, pemerintah memang berupaya terus ya, makanya Presiden Jokowi terutama sekali itu beberapa kali bahkan dalam rakor investasi nasional kemarin ya, itu bulan November kemarin itu benar-benar menegur gitu loh kepada daerah yang kenapa lamban sekali dalam menyerap anggaran, kenapa kesulitan sekali kepala daerah. Itu memang Presiden memahami kondisi itu, makanya Presiden juga terus menggenjot gitu loh. Presiden terus menggenjot dengan berbagai upaya agar tadi itu 4 biang kerok itu tidak menjadi tidak menjadi hambatan, tidak menjadi kendala gitu loh. Presiden menyerahkan bagaimana kebijakan tiap kepala daerah untuk mengatasi hal tersebut, keempat hal yang menjadi biang kerok itu. Jadi terus dilakukan berbagai upaya ya Mbak ya, sesuai dengan provinsinya masing-masing, ciri khas daerahnya masing-masing, seperti itu. Nah kemudian, sekarang pemerintah daerah mana Bang yang mungkin yang sudah tercapai penyalurannya atau mungkin yang sebentar lagi dalam mendekati capaian tersebut? Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Gubernur Lampung, itu sudah mencapai target mendekati target, maksud saya, sampai 95,1%. Jadi ini memang suatu kebanggaan ya, itu menjadi, ini diapresiasi oleh pusat bagaimana Lampung bisa menyerap sedemikian rupa anggaran belanja itu untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti itu. Jadi memang kita bersyukur bahwa di tangan Gubernur Lampung itu bisa semua serapan anggaran yang menjadi masalah itu bisa terselesaikan gitu, hampir mencapai target 100%, seperti itu. Artinya Lampung ini kita bisa menjadi percontohan nasional juga ya Bang Boy. Nah, bagaimana agar predikat ini atau capaian ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan? Iya, tentu saja pemerintah Provinsi Lampung juga dengan berbagai program yang sudah dijalankan selama ini bisa memulai lagi dengan program-program yang baru yang lebih merangsang kreativitas, yang dengan inovasi dan segala macamnya, tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi bisa saja semua berbagai terobosan, berbagai program itu bisa diikuti selaras dengan perkembangan zaman. Jadi itu bisa semakin ditingkatkan ya Mbak ya, mungkin yang selama ini melalui manual gitu, penyerapan anggaran belanja yang kesannya manual bisa mulai perlahan-lahan melalui digitalisasi ya, seperti itu. Itu juga kita tahu sendiri kan ini sekarang sudah serba elektronik ya, jadi memang itu menjadi pakem ataupun bisa menjadi salah satu terobosan baru di era yang baru ini, apalagi agar semakin melonjak lagi kemampuan serapan anggaran belanja daerah di Provinsi Lampung.
Betul sekali. Nah, kemudian solusi apa Bang yang ditawarkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang serapan anggaran itu masih mengendap di APBN kota, kabupaten kota itu? Seperti apa Bang? Iya, pemerintah itu memang menawarkan berbagai solusinya ya Mbak ya. Tapi terutama sekali pemerintah itu memang hanya berupaya, hanya terus mendorong gitu ya, bahwa anggaran belanja itu digunakan sebaik mungkin gitu loh, bahwa pemerintah itu tidak ingin kepala daerah dengan berbagai hambatannya di daerah tentang SDM yang kurang, kapasitas SDM yang kurang, itu tidak menjadi pemerintah tidak mau gitu ya, berlarut-larut dalam hal seperti itu. Jadi memang menyerahkan kebijakan kepada kepala daerah masing-masing, apa yang kira-kira bisa memantik bagaimana serapan belanja ini sesuai dengan peruntukannya, dan juga tentu saja transparan secara terbuka. Itu juga menjadi menjadi solusi, menjadi program yang terus digelorakan oleh pemerintah seperti itu. Sebenarnya yang apa sih Bang Mau yang dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh masyarakat dari serapan anggaran yang diberikan oleh pemerintah? Iya, yang paling dibutuhkan tentu saja adalah bagaimana kebutuhan masyarakat secara langsung ya Mbak ya. Kebutuhan masyarakat itu bagaimana program-program pembangunan terutama sekali yang bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat, perbaikan jalan, juga jembatan, listrik, dan sebagainya, khususnya internet ya di era yang baru ini, benar-benar itu bisa benar-benar dengan belanja daerah yang baik, dengan penyerapan anggaran yang baik, itu bisa semuanya diberdayakan. Itu sih yang sebenarnya sangat dibutuhkan dari masyarakat ya, dari penyerapan anggaran ini. Jadi semua masalah-masalah itu, masalah-masalah tadi infrastruktur dan sarana dan prasarana itu bisa pelan-pelan bisa teratasi seperti itu. Betul sekali. Akhirnya yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Betul Mbak, pada akhirnya seperti itu, pada ujungnya. Baik Bang Boy, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.